Baik, di sini yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu tahapan-tahapan pembentukan organisasi. Di mana pembentukan sebuah organisasi tidak terlepas dari adanya beberapa proses yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menyatukan pendapat, gagasan, dan ide dalam membentuk sebuah perkumpulan yang disebut dengan organisasi. Orang-orang tersebutlah yang disebut dengan penginisiatif yang akan membentuk sebuah perkumpulan yang disebut organisasi yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah adanya ide atau gagasan dari beberapa orang yang bertindak sebagai penginisiatif dalam membentuk sebuah organisasi. Kemudian yang kedua adalah penginisiatif tersebut menghadirkan atau mengundang beberapa orang untuk menyampaikan gagasan atau ide dalam pembentukan sebuah organisasi. Yang ketiga, ada penginisiatif melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat sekaligus menyampaikan gagasan atau ide atau maksud dari pembentukan organisasi tersebut. Kemudian, menerima masukan dari pemerintah setempat tentang organisasi yang akan dipimpin. Kemudian yang keempat adalah setelah penginisiatif melakukan pertemuan atau koordinasi dengan pemerintah setempat, maka penginisiatif kembali melakukan pertemuan-pertemuan dengan menghadirkan beberapa orang di lingkungan sekitar yang dapat dianggap kerjasama. Kemudian yang kelima adalah setelah penginisiatif memandang cukup atau saran dan usul dari seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan sekaligus mendapatkan dukungan dari beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penginisiatif melakukan persiapan-persiapan untuk membenahi perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembentukan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana anggaran tersebut secara umum memuat tentang pembukaan nama, waktu, dan pembentukan organisasi, mutu organisasi, asas dan tujuan organisasi, keanggotaan organisasi, kepengurusan organisasi, serta keuangan dan permusyawaratan atau proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan penginisiatif adalah mempersiapkan pelaksanaan ajaran yang dimuat, diantaranya adalah proses serangkaian ajaran dalam bentuk susunan ajaran, terapan dalam proses pelaksanaan rapat anggota serta panitia yang akan mengarahkan proses jalannya rapat anggota pembentukan sebuah organisasi. Setelah perlengkapan proses pembentukan sebuah organisasi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan rapat pembentukan sebuah organisasi yang dilakukan melalui rapat anggota atau musyawarah besar yang disepakati secara bersama-sama. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi ketua organisasi yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu mampu menjadi role model yang baik. Kenapa? Karena dalam sebuah organisasi, ketua akan lebih dipandang dari tindak tanduk atau perilaku dan kepribadiannya. Tanpa banyak bicara, seorang ketua pasti akan dilihat bagaimana sikap dan perilaku. Kemudian yang kedua, seorang ketua harus memiliki kedewasaan. Salah satunya adalah mampu memberi solusi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, seorang ketua harus belajar bagaimana cara berpikir positif sehingga mampu memberikan dorongan-dorongan positif kepada orang lain yang ada di sekitar. Kemudian yang keempat yaitu belajar untuk terbuka kepada setiap orang yang ada di organisasi, khususnya apa yang terjadi dalam organisasi tersebut. Yang kelima yaitu mampu menjalin komunikasi yang baik dengan banyak orang untuk membuka relasi dalam berkomunikasi. Yang keenam yaitu sebagai ketua yang baik, selain bisa memberikan contoh yang baik kepada orang lain, seorang ketua juga harus mampu memberikan motivasi dan mampu bersikap dewasa dalam mengusahakan masalah serta mampu terbuka kepada banyak orang dan juga mengakui kesalahan jika dia mau melakukan kesalahan baik di organisasi atau kepada individu di organisasi tersebut. Baik sobat sekalian, itu tadi yang dijelaskan tentang tahapan-tahapan pembentukan organisasi dan bagaimana cara menjadi pemimpin organisasi yang bertanggung jawab dan berkualitas. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.